Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita sebagai seorang muslim memuji Sang Pencipta Allah yang kita selalu ucapkan, ajarkan secara turun-temurun kepada keturunan kita, dan kita hidup dan mati karenanya. Kalimat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita, kecuali Allah. Dia zat yang maha adil, maha bijaksana, Raja yang sebenarnya. Dia dengan kemahamurahannya dan kemahasempurnaannya telah memudahkan kita semua untuk berhubungan dengannya dengan kalimat yang penuh dengan berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini akan menambah nikmat Allah yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini. Termasuk dalam nikmat yang besar yang dilupakan oleh manusia adalah keluarnya ia dari masalah. Baik dia sembuh dari penyakit, terlunasi utangnya, atau apa saja problematika yang sedang dihadapi di muka bumi ini, termasuk kalau dia bisa keluar adalah nikmat Allah. Maka mengucapkan Alhamdulillah bukan hanya sekedar menambah makanan, minuman, pakaian, materi, tapi juga akan memberikan solusi dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh cinta dan rindu kepada manusia yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya dan ilmunya sebaik-baik suri tauladan. Dia telah sukses menjadi seorang ayah, suami, sahabat, saudagar, politikus. Semua yang diharapkan untuk sukses di muka bumi ini telah tercontohkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat, yang berarti pengampunan dosa, peninggian derajat dan juga pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah saudaraku selain orang yang selalu mengucapkan Alhamdulillah, juga mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama sekali saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan ini. Tentu kalau bukan karena izin Allah tidak mungkin kita berkumpul di salah satu rumahnya ini. Kita semua adalah makhluknya yang sama-sama diberikan amanah dan tanggung jawab oleh Allah. Yang kedua, saya sangat gembira adanya keinginan besar dari Bapak Bupati, Wakil Bupati dan seluruh jajaran pemerintahan Kota Goa ingin mengadakan acara tabligh akbar, dan ini tentu sangat baik karena agama kita memang berlandaskan ilmu. Dengan ilmu maka iman akan ada, dan dengan iman ada maka seseorang bisa berubah. Orang pemalas bisa jadi rajin, orang bodoh bisa jadi pintar, orang yang pelit bisa jadi dermawan. Berubah semuanya dengan keimanan. Lahirnya sosok-sosok emas di kota Madinah setelah mereka menghadiri majelis-majelis Nabi SAW. Mereka jadi tahu apa yang diinginkan dan diperintah oleh Sang Pencipta Allah, lalu mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka. Maka dari kota kecil Madinah yang penghasilannya hanya kurma saja bisa menyebar ke seluruh pelosok muka bumi ini, dan akhirnya kita bisa merasakan kenikmatan Islam. Maka saya pribadi sangat mendukung acara-acara seperti ini, dan terima kasih jazakumullah khairan kepada jajaran pemerintahan terutama Bapak Bupati atas acara ini, dan semoga ini bisa berlanjut terus. Dan saya sangat yakin kalau kita berdayakan masjid, maka insya Allah apa yang diharapkan tersebarnya kebaikan di masyarakat akan terjadi. Nabi SAW membangun peradaban dan negara Islam di Madinah dengan 3 landasan umum atau 3 landasan yang telah beliau bangun. Yang pertama adalah begitu tiba di Madinah, hari pertama membangun masjid, yaitu Masjid Quba. Beberapa hari kemudian beliau membangun Masjid Nabawi, sehingga yang paling pertama dibangun adalah tempat berkumpulnya manusia agar patuh dan tunduk kepada Allah, dan mereka mengabsen diri mereka sehari 5 kali, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, melapor kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja yang mereka telah lakukan. Kalau itu benar maka Allah akan berikan balasan, kalau itu salah maka mereka bisa memohon ampun untuk dimaafkan.
Yang kedua, beliau membangun persaudaraan muakhah antara muhajirin dan ansar, penduduk setempat dengan pendatang. Karena dalam Islam tidak ada lagi rasisme. Semua kita dari Adam dan Adam dari tanah. Kata Nabi SAW, kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Dan tidak ada perbedaan antara Arab dan Ajam kecuali dengan ketakwaan. Maka tidak ada lagi rasisme. Semua kita sama. Yang benar didukung dan yang salah diingatkan dan dihukum. Kemudian yang ketiga, muahadah atau kesepakatan damai antara kaum muslimin dengan orang non-muslim. Tidak saling mengganggu, sama-sama membela kota Madinah. Dan tertulislah kesepakatan tersebut yang bisa dibaca sampai hari ini antara Nabi SAW dengan 3 suku Yahudi di Madinah, Qainuqa, Nadir dan Quraidah. Dan ini adalah landasan yang sangat baik. Kalau seseorang punya perusahaan pun, kalau dia menerapkan peraturan atau sistem ini akan sangat sukses dalam perusahaannya. Begitu dia buka perusahaan, maka usahakan ada musola walaupun kecil. Kalau bisa ada masjid sangat bagus, sehingga semua pegawai bisa absen sholat 5 waktu. Dan Allah mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat pasti akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bisa jadi baik orang-orang kalau hadir sholat. Kemudian dia mempersaudarakan antara pegawai yang lama dan pegawai yang baru, sehingga mereka saling membantu satu sama yang lain, sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kalian seharusnya saling bantu membantu dalam kebaikan dan janganlah kalian saling bantu membantu dalam kemaksiatan. Kemudian juga adanya kesepakatan tidak ada bersaing negatif dengan perusahaan-perusahaan lain, ya, dengan lembaga-lembaga lain, institusi-institusi yang lain, tapi kita melakukan hal-hal yang positif. Islam menyuruh kita menunjukkan yang terbaik, tapi bukan dengan menjatuhkan orang lain. Kita disuruh menunjukkan kualitas kita. Kalau tadi Pak Bupati menyampaikan program-program di Goa, saya berharap mudah-mudahan program itu terus berkembang dan terus saja kita niat untuk kebaikan dan menjadi contoh bagi orang lain. Karena kalau kita menunjukkan kualitas, maka masuk dalam hadis Nabi SAW riwayat Abu Dawud dalam hadis sahih, Inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan an yudkhinahu. Allah sangat cinta dengan seorang hamba kalau dia mengerjakan satu perbuatan dia sangat menguasainya. Jadi kita disuruh pada saat pilkada, pada saat pilpres, pada saat apa saja, kalau institusi lebih kecil lagi, misal pemilihan marbot masjid, muadzin, imam, ketua yayasan, kepala sekolah, apa saja, pimpinan perusahaan, maka kita bersaing positif, menunjukkan kualitas dan bukan kita malah menjatuhkan orang lain. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berkahi kualitas itu. Saudaraku seiman, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang selamat tinggal dunia dan selamat datang akhirat. Ada alasan kenapa saya pilih judul ini sebenarnya. Karena ada beberapa hal-hal dasar yang semestinya kita menyadari tentang keberadaan kita di muka bumi ini. Yang pertama teman-teman sekalian, kita ini manusia bukan makhluk pertama, tapi bahkan kita makhluk terakhir di muka bumi ini. Yang Allah turunkan sebelum kita ada jin, ada hewan-hewan, ada tumbuh-tumbuhan, semua ini sudah ada. Kalau para ilmuwan mengatakan kepada kita bahwasanya mereka menemukan fosil hewan sekian miliar tahun, itu bukan mustahil. Karena pada saat Adam alaihissalam, ayah kita semuanya diciptakan oleh Allah di langit sana dari tanah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh para malaikat untuk sujud, dan pada saat itu iblis sudah ada. Dan dia dari golongan jin, dan iblis hidup di muka bumi bersama dengan jin-jin yang lainnya. Jadi manusia adalah yang terakhir. Apapun yang ada di muka bumi ini teman-teman sekalian bukan hal yang baru. Air yang kita gunakan, ini adalah air yang dari dulu digunakan oleh orang-orang sebelum kita. Begitu juga dengan api, udara. Ini bukan hal yang baru. Dan ini, dunia ini diberikan gambaran di dalam agama kita adalah tempat sementara, mampir saja. Kemudian kita akan kembali ke akhirat sana. Saya ingin coba mengorek lebih dasar lagi tentang masalah pemahaman berhubungan dengan masalah ini. Saudaraku seiman, apapun di muka bumi ini berpasang-pasangan dan kita sudah tahu itu. Seperti misalnya malam dan siang. Tidak mungkin siang terus, pasti akan datang malam. Mau nggak mau. Tidak mungkin lapar tidak dihubungkan dengan kenyang, karena ini berpasangan.
Tidak mungkin muda tidak berpasangan dengan tua. Begitu juga laki-laki dan perempuan. Begitu juga dengan malam dan siang. Begitu juga dengan sehat dan sakit. Kemudian hidup dan mati. Ada dunia, ada akhirat, ada surga, ada neraka. Ini satu paket. Tidak bisa dipisahkan. Banyak orang berusaha memisahkan masalah itu seakan-akan dia tidak tahu akan ada akhirat. Padahal sebagaimana dia ada di muka bumi ini akan sama. Pasti akan ada itu semuanya. Kalau seseorang faham fenomena ini, maka hidupnya akan tentram karena dia tahu pada saat dia sehat, satu waktu dia akan sakit. Tidak ada orang seumur hidup itu sehat terus. Pasti akan ada saatnya dia sakit, cuma tinggal kadar penyakit yang ada saja. Tapi semua orang akan melalui itu. Tidak ada orang yang muda terus, dia pasti akan tua. Tidak ada orang akan hidup terus, pasti dia akan mati. Maka ini satu paket. Sebagaimana kita rasakan kehidupan di sini, ada kehidupan juga di sana. Islam datang memberikan kepada kita gambaran dunia ini bukan untuk ditinggalkan, tapi ditunggangi, dikejar prestasi terbaik untuk mendapatkan juga yang terbaik di akhirat sana. Ada banyak orang menyalahfahami tentang definisi zuhud. Mereka mengatakan zuhud itu meninggalkan dunia untuk akhirat. Jadi kalau mau menuju akhirat, bajunya yang kotor saja nggak apa-apa, makannya roti kering, tidak usah ada prestasi-prestasi kerja, ijazah, tidak usah ada jenjang akademik, tidak usah begini dan begitu. Ya sudah, dunia kita akan tinggalkan. Ini juga keliru. Allah mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar apa yang Allah janjikan untuk kalian di akhirat nanti. Baca tentang surga itu. Apa saja nama-nama pintunya, berapa banyak derajatnya, apa saja fasilitasnya, amal apa yang saya kerjakan supaya mencapai yang terbaik nanti di sana. Tapi Allah bilang, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Kita juga di dunia disuruh berpenampilan yang baik, disuruh menjaga nama baik, disuruh mengejar harta yang baik, semuanya baik. Nabi SAW menggambarkan kepada kita, kalau beliau paling suka makan tharid, dan tharid adalah roti gandum yang dibubuhi di atasnya kuah yang ada dagingnya. Dan ini makanan yang baik. Nabi SAW gemar sekali memakan paha kambing. Kadang-kadang beliau memakan makanan yang ada kalau lagi tidak ada makanan yang baik. Maksudnya yang berkualitas. Tapi Nabi SAW selalu mendahulukan makanan yang berkualitas. Nabi SAW menggunakan baju dari kain katun dari Yaman. Dan pada saat itu adalah kain yang terbaik. Nabi SAW memiliki tunggangan yang terbaik. Kuda Nabi SAW terkenal dengan kuda terbaik di Jazirah Arab. Dan beliau berpoligami, punya beberapa rumah. Di setiap rumah juga ada unta. Kalau unta sekarang mungkin zaman kita sama dengan Alphard, ya. Setiap rumah juga ada kendaraannya. Setiap istri juga punya pembantu. Beliau menikmati masalah itu. Bahkan ada seorang sahabat yang hadir di depan beliau lalu penampilannya sangat kumuh. Maka Nabi SAW memberikan kepada dia sesuatu lalu sambil mengatakan kepada dia, ambillah ini dan perbaiki kehidupanmu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya orang mampu. Kata Nabi SAW, kalau begitu mana bekasnya nikmat Allah pada dirimu? Allah tidak ingin kau kelihatan begini. Penampilan yang rapi lah. Ada seseorang masuk ke masjid, rambutnya berantakan. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, suruh orang ini keluar dulu. Sisir rambutnya dengan rapi, baru dia masuk ke dalam masjid. Kita disuruh menjaga teman-teman, ada istilah dalam makanan dan minuman kita, halalan tayyiba. Halal yang dibolehkan, thayyib yang berkualitas, dan harus partner, nggak bisa enggak. Ayam misalnya halal, tapi kalau dia sudah rusak tidak thayyib lagi, nggak boleh dimakan. Harus ini berkualitas. Kita selalu disuruh seperti itu. Dan kita kenal dalam agama kita ada namanya afdaliyah, yang lebih baik lagi. Semua kita disuruh kejar itu. Kita disuruh tamak terhadap rahmat Allah. Kalau kita sudah diberikan kesehatan, kita disuruh tamak, minta kepada Allah agar kesehatan itu ditambahkan. Kita sudah diberikan keturunan, minta diberikan tambahan keturunan, minta diberkahi, dan meminta sesuatu nikmat agar ditambah lebih afdal di sisi Allah dibandingkan kalau musibah sudah datang baru kemudian kita minta jalan keluar. Kalau Bapak Ibu yang hadir di sini, rahimani rahimakumullah, lagi sehat, masya Allah, makanan minuman di rumah ada, pekerjaan ada, keluarga tenang, tidak ada masalah. Maka lebih afdal Anda mengatakan, ya Allah pertahankan ini atau tambahkan atau berkahi, dibandingkan kita sudah punya masalah baru mengatakan, ya Allah berikan saya jalan keluar.
Tetap lebih afdal Allah menginginkan kita tamak terhadap rahmatnya. Bahkan orang yang tidak berdoa kepada Allah, tidak memohon, tidak tamak terhadap rahmatnya, Allah marah padanya. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, Inna Allah man lam yad'u Allah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa, tidak merengek, tidak mohon kepada Allah, Allah justru murka padanya. Sampai seorang penyair Arab mengatakan, jangan kau minta sama manusia, karena kalau kau minta padanya, dia akan marah. Sekali, dua kali, tiga kali mungkin dia masih memberi, kali empat, lima kali dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Allah menyuruh kita kejar yang terbaik, disuruh menjaga nama baik, disuruh mencari harta yang baik. Islam tidak pernah membatasi harta di muka bumi ini. Boleh menjadi orang yang paling kaya. Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan bersaing dalam perdagangan mereka, tapi hal yang positif. Dan masing-masing meninggalkan warisan yang sangat banyak kepada keturunannya, banyak bersaing dalam sedekah yang diberikan pada saat sedang jihad dan seterusnya. Ya. Jadi kita disuruh mengejar yang terbaik. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada kita, kalau Allah akan membalas kita dengan surga, kalau kita mengorbankan harta, prestasi dunia kita dengan jiwa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin harta dan jiwa mereka yang dibalas dengan surga. Juga kita tahu teman-teman, Islam sangat indah sekali, karena Islam memerintahkan kebersihan, kerapian, ketentraman, ya, kedamaian, keamanan, semua disuruh dalam Islam. Memberi, ya, berbagi, memaafkan, semua itu bagian daripada agama kita dan akhlak yang sangat ditekankan. Begitu juga Islam melarang kita untuk mengganggu orang lain, berbuat kezaliman dan seterusnya. Jadi di muka bumi ini pun kita sudah diaturkan cara melaluinya. Tetapi Islam menitikberatkan poin lebih penting daripada itu teman-teman. Ternyata kehidupan dunia selain kita disuruh kejar yang terbaik, makanlah, minumlah, pakaianlah, carilah pasangan yang terbaik, prestasi apapun silakan, tapi jangan lupa ada yang lebih baik lagi di sana. Ini yang kita ingin titik beratkan, adanya kehidupan akhirat yang terbaik. Dan apa yang kita pupuk di sini kita akan panen di sana. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang surga luar biasa, pemandangan yang tidak bisa digambarkan dengan hanya sekedar lisan sebenarnya. Tapi yang disampaikan melalui wahyu seperti itu. Bagaimana surga itu adalah istana yang sangat luas, seluas langit dan bumi. Isinya semuanya kebahagiaan. Kata Nabi SAW, siapa yang masuk surga, maka tidak akan rusak pakaiannya, tidak akan habis masa mudahnya, tidak ada lagi rasa lapar dan haus, tidak ada lagi buang air besar dan buang air kecil. Makanan dan minuman yang mereka makan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Tidak ada lagi beringus, tidak ada lagi meludah di surga. Semuanya kenikmatan abadi. Dan saya sudah bilang tadi, sebagaimana dunia ada, maka ada akhirat. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita dalam banyak ayat Al-Quran yang akan saya bacakan sebentar lagi, agar kita menjadikan dunia ini penyebab kita mendapatkan yang terbaik di akhirat. Kejar terbaik sini untuk kita dapatkan juga yang terbaik di sana. Tapi bukan ini target utama. Kalau kita sudah menjadikan dunia sebagai target utama, maka kita bisa tidak mengenal lagi mana halal dan mana haram, karena kita tidak yakin ada hisab pada hari kiamat. Maka kita main sikut sana, sikut sini, menjatuhkan orang, mengambil hak orang lain, dan ini berbahaya buat kita. Di awal-awal pertemuan ini kita renungi bagaimana ayat-ayat Al-Quran berbicara masalah apa yang saya sampaikan tadi. Dimulai dari surah Yunus ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ini adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tanam-tanaman di bumi ini tumbuh dengan subur disebabkan air itu. Di antaranya ada yang dimakan oleh manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai semua perhiasannya, maksudnya pohon-pohonnya telah hijau, buah-buahnya sudah keluar dan mau matang, orang-orang akan panen, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwasanya mereka pasti menguasainya, bisa panen hasil-hasilnya.
tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanaman laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mau berfikir. Dari ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin menekankan kepada kita bahwasanya dunia kalian akan lalui dan tinggalkan. Ya, sebesar apapun upaya-upaya yang sudah kita lakukan di muka bumi ini, kita akan tutup nanti dengan kematian. Dan kita akan menuju ke akhirat. Perumpamannya seperti air hujan yang turun dari langit lalu tumbuh tumbuhan kemudian banyak berbuah dan kita ingin ambil hasil panennya, tapi ternyata Allah SWT datangkan bencananya lalu kemudian hilanglah semua itu. Artinya kehidupan dunia ini akan sirna. Sebesar apapun rumah yang kita kejar, ya, sebesar apapun mobil atau sebanyak apapun kendaraan, harta, rumah yang kita miliki, toh juga kita akan tinggalkan. Maka beruntung sekali orang yang memahami masalah ini sehingga mereka menunggangi itu untuk kehidupan akhiratnya. Artinya bagaimana dia menghubungkan antara apa yang dia dapatkan dunia ini untuk dikejar yang terbaik di akhirat sana. Berapa banyak orang kalau kerabatnya datang dari kampung kemudian datang bertamu ke rumahnya, dia tidak pernah ingin meminjamkan kendaraannya misalnya, karena berpikir ya sudahlah ada kendaraan umum pergi saja. Dia tidak berpikir untuk mencari pahala yang bisa dia panen di akhirat dari kendaraan dan kerabat yang sedang datang. Atau dan banyak sekali contoh yang berhubungan dengan masalah ini. Juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan yang lain dalam surah Al-Kahfi ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha shiman tadruhu riyah. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia, kehidupan dunia ini seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, maka tumbuh-tumbuhan di muka bumi menjadi subur karenanya, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Dan cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan masalah ini yang menjelaskan tentang masalah akhirat atau masalah dunia. Saya ingin mempertemukan itu semua teman-teman sekalian dengan bagaimana Nabi SAW menggambarkan kepada kita tentang dunia dan akhirat ini. Ada sebuah kejadian di zaman Nabi SAW, beliau pernah melewatin pasar satu hari, kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu sahabat menggambarkan perjalanan Nabi itu. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bis-suqi dakhilan min ba'dil aliyah wan nasu kanafatuhu famarra bi jadhin asakku mayyitin fatanawalahu fa akhadha bi udunihi thumma qala. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah melewati sebuah pasar di Madinah, kemudian beliau masuk dari daerah tingginya Madinah atau aliyah, sedangkan orang-orang berada di sekitarnya, lalu beliau melewati seekor anak kambing yang pendek kupingnya. Ya, karena ini berarti tidak sempurna dan sudah menjadi bangkai. Lalu beliau mengambilnya dan memegang telinganya, kemudian beliau bersabda, qala ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Siapakah yang mau membeli ini dengan 1 dirham saja? Faqalu, maka para sahabat menjawab, ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Kami sama sekali tidak ingin itu wahai utusan Allah, dan apa yang kami ingin lakukan dengan anak kambing yang kecil, kemudian kupingnya juga kecil dan sobek serta sudah jadi bangkai. Qala atuhibbuna annahu lakum, mau enggak saya kasih cuma-cuma? Kata Nabi SAW. Qalu wallahi law kana hayyan kana aiban fihi. Demi Allah ya Rasulullah, kalau seandainya kambing ini masih hidup, sungguh ada aib padanya. Li'annahu asak fa kaifa wa huwa mayyit, karena kupingnya kecil dan sudah sobek, maka bagaimana kalau sudah jadi bangkai? Faqal, maka Nabi SAW berkata, dan ini pesan yang Nabi ingin sampaikan, fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Ketahuilah bahwasanya dunia lebih hina ya di sisinya Allah, dunia itu dibandingkan bangkai ini di pandangan kalian. Dunia ini teman-teman kita jadikan sebagai penyebab kita untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat. Dan ketahuilah yang di akhirat jauh lebih baik, jauh lebih sempurna. Allah menyebutkan dalam banyak ayatnya, di sebagaimana surah kita sering baca dalam surah Al-A'la, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa.
Sayangnya kata Allah, kalian sibuk dengan kehidupan dunia kalian dan kalian lupa ada akhirat yang jauh lebih baik dan lebih kekal. Teman-teman sekalian, juga dalam hadis yang lain Nabi SAW mengingatkan kepada kita, wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'ala ahadikum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bisabbaba bisabbaba fil yammi falyandur bima tarja'. Demi Allah kata Nabi SAW, perumpamaan dunia yang kalian kejar ini dibandingkan dengan akhirat hanya seperti jari kalian yang kalian celupkan di lautan, kemudian kalian angkat dan lihatlah apa yang dikembalikan oleh jari kalian itu. Teman-teman sekalian, disebutkan atau digambarkan oleh para ulama, kalau kita pernah makan makanan yang enak, minum minuman yang enak di muka bumi ini, kemudian kita pernah menggunakan pakaian, kita pernah melihat pemandangan yang indah, kita pernah melihat paras wajah, postur tubuh yang bagus, maka semua itu kita sudah cukup jadikan sebagai sebuah kebanggaan. Kalau ada orang tampan atau cantik sekali, atau badannya bagus, atau segala macam, kita sudah cukup jadikan sebagai sebuah kebanggaan. Maka coba renungi itu dengan apa yang Nabi SAW sampaikan. Beliau mengatakan, sesungguhnya tadi hadisnya, dunia ini dibandingkan akhirat hanya seperti jari telunjuk yang dicelupkan ke lautan kemudian diangkat. Maka lihatlah air apa atau berapa tetes air yang tertinggal di jari tersebut. Dan ini menggambarkan teman-teman sekalian bagaimana ya, dunia itu hanya kita lalui saja. Bagaimana bukan dia menjadi target utama, tapi dia menjadi sesuatu yang kita kejar untuk mendapatkan di akhirat nanti yang terbaik. Pernah satu kali Nabi SAW sedang di rumah, kemudian beliau didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar sempat menangis melihat keadaan Nabi SAW karena beliau rupanya baring di tanah, kemudian ada lapisan tikarnya dan bagian tubuh beliau sempat sedikit bergaris. Maka Umar bin Khattab menangis melihat Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kenapa kau nangis ya Umar? Dia bilang, ya Rasulullah, sesungguhnya Kaisar Romawi, ya, kemudian Kisra Persia, raja-raja mereka, Najasyi di Afrika, mereka punya dayang-dayang mengipas-ipas mereka terus dipan-dipan yang empuk, gitu kan? Makanan-makanan yang empuk, buah-buahan yang banyak, sementara anda sendiri seperti ini, anda adalah Nabi dan Raja kami. Lalu Nabi SAW lagi baring, kemudian duduk. Lalu beliau mengatakan, afi syakkin anta ya ibn Khattab. Apakah kau ragu wahai anaknya Ibn Khattab? Sesungguhnya kita memiliki akhirat dan mereka memiliki dunia. Ya. Kita targetnya adalah akhirat, bukan ini. Gitu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ketahuilah bahwa seandainya kalau dunia ini punya nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia hanya akan senilai dengan sayap seekor lalat saja. Maka tidak ada nilainya gitu. Sebagaimana kita tahu dunia ini kita laluin generasi demi generasi sama. Berapa banyak orang sebelum kita subhanallah yang sama dengan kita. Ya, mereka juga laki-laki, kalau kita laki-laki sini perempuan juga ada perempuan sama dari rahim seorang perempuan, kemudian anak-anak punya angan-angan bermain-main, remaja punya angan-angan berumah tangga, kemudian menikah, kemudian punya anak, kemudian tua, kemudian meninggal dunia, gitu kan. Orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan, oh kalau ini semua akan saya lalui, bagaimana saya tunggangi ini untuk menuju kepada akhirat. Saya pernah kalau tidak salah berbicara sama Pak Bupati waktu itu, dan saya ingin berbagi karena ini pembicaraan saya sifatnya bukan pribadi, tapi dia sifatnya sebuah masukan saja. Dan beliau Masya Allah sangat luar biasa bisa menerima itu. Saya bilang, saya berharap semua pemimpin negara kita ini, siapapun itu, bisa menunggangi jabatan mereka untuk mendapatkan akhirat. Karena kami masyarakat biasa misalnya, kalau mau bangun masjid, itu butuh taruh celengan yang cukup lama di masjid, di pinggir jalan. Ataupun mungkin paling kita bisa membeli satu sak semen, berapa biji batu bata. Tapi pada saat teman-teman yang Allah sedang amanahkan bagi mereka pemerintahan, jabatan, mereka bisa menunggangi jabatan tersebut untuk membesarkan masjid. Seperti saya lihat masjid ini Masya Allah selalu dijadikan sebagai simbol gitu kan. Dan beliau mengatakan saya mengajak orang-orang untuk bisa ikut di sini. Dan ini sangat baik program akhirat ya. Maka bisa ditunggangi untuk itu dengan tanda tangan, dengan mengajak, dengan menjadikan contoh, itu sudah sangat luar biasa. Kenapa banyak orang yang diberikan amanah jabatan tidak menunggangi jabatan mereka untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat? Kesempatan emas memperbaiki, seperti saya dengar di sebelah masjid juga ada tempat untuk digunakan oleh masyarakat.
ya, sebuah tempat untuk bisa jalan, bisa berkumpul keluarga, bisa berolahraga dan segala macam hal. Ini kan bisa sangat baik. Ada orang subhanallah dalam 5 tahun, 10 tahun menjabat, tidak ada perubahan, nggak ada perubahan jalanan, tidak ada perubahan perbaikan apa-apa. Sayang sekali. Allah SWT akan tanyakan di akhirat nanti. Atau mungkin orang menjabat di sebuah instansi apapun, atau dia punya wewenang yang bisa dia tunggangi untuk kebaikan. Kenapa dia tidak tunggangi untuk akhirat? Kalau orang tidak berpikir adanya kehidupan akhirat, dia akan selalu targetnya adalah dunia. Saya pernah subhanallah duduk dengan seseorang, semoga Allah jaga beliau, orang yang sangat baik sebenarnya. Beliau sempat waktu itu mencalonkan diri menjadi wakil bupati di salah satu kota, bukan di Sulawesi Selatan tapi di daerah Jawa. Kemudian saya sempat tanya sama dia, saya bilang, Pak, saya ingin bertanya, karena saya juga sering menghadapi masyarakat, saya jadikan kadang-kadang pengalaman dalam berdiskusi atau berbicara untuk menjadi bahan ceramah. Dia bilang, ya silakan Ustadz, kebetulan dia tetangga saya di Jakarta Timur. Kemudian saya bilang, kenapa kebanyakan pejabat-pejabat kita tidak berpikir dalam 5 tahun mereka menjabat, mereka jadikan itu sebagai amal jariah mereka. Saya bicara muslim dengan muslim. Maka pada saat itu saya bilang, kenapa tidak berpikir dalam 5 tahun itu bisa ya untuk mendapatkan sesuatu yang baik di akhirat sana. Ya mungkin seperti masjid ini insya Allah luar biasa, kalau orang sampai kita meninggal pun akan terus dipakai oleh orang sholat gitu kan. Sama dengan fasilitas masyarakat, sekolah, rumah sakit, apa saja. Maka dia bilang sama saya, mungkin yang Ustadz pikirin berhubungan dengan masalah agama tidak semua muslim pikirkan itu. Kalau saya bicara dengan alam saya, maka saya menganggap kalau saya menjabat 2,5 tahun pertama, saya berpikir untuk mengembalikan semua apa yang pernah saya keluarkan. Kemudian 2,5 tahun ke depan, saya berpikir untuk kampanye yang baru. Sehingga tidak pernah berpikir untuk menjadikan ini sebagai amal jariah. Maka saya bilang itu sayang sekali. Bagaimana seorang muslim semestinya bisa menunggangi itu demi untuk kebaikan-kebaikan dia pribadi dan juga untuk masyarakat. InsyaAllah nanti setelah sholat isya kita akan lanjutkan lagi dengan beberapa contoh dan hadis-hadis Nabi SAW. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia dan beliau lagi sakit keras, maka beliau keluar karena mendengar beberapa sahabatnya menangis terisak-isak, khawatir kalau beliau meninggal dunia. Maka beliau pun keluar, kemudian naik di atas mimbar semampu beliau. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat untuk diri beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, fa inna mau'iduna haud. Wahai sekalian manusia, maknanya jangan kalian bersedih, karena pertemuan kita yang sebenarnya yang akan abadi itu bermula dari haudku nanti. Haud itu telaga beliau. Nabi SAW diberikan telaga oleh Allah 2 di mahsyar nanti, namanya Haud, dan nanti di surga namanya Kautsar, yang ada surah Al-Kautsar. Kata Nabi SAW, haudku nanti di mahsyar itu seluas pandangan mata. Dalam riwayat dikatakan antara Madinah sama Hajar, atau kurang lebih 1000 km perjalanan, dipenuhi dengan canteng-canteng seperti jumlah bintang di langit. Siapa yang minum darinya tidak akan pernah haus selamanya. Riwayat ini menggambarkan kepada kita bagaimana Nabi SAW memberikan kesadaran kepada para sahabatnya, jangan kalian sedih. Bagi teman-teman yang merasa sedih karena meninggal orang tuanya, meninggal kerabatnya, kehilangan sesuatu yang sifatnya duniawi ini, bagi seorang muslim itu adalah hal yang kecil. Kalau kerabat kita meninggal atau orang yang kita cintai, teman-teman sekalian, dia tidak hilang. Dia hanya mendahului kita menuju ke akhirat sana. Seorang muslim sangat yakin rukun iman dia yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Urutannya adalah meninggal, proses dicabutnya ruh, kemudian dimasukkan ke alam barzah di kuburan, kemudian pembangkitan di hari kiamat mahsyar, ditimbangnya amal baik amal buruk, lalu kemudian surga dan neraka. Dan kita sudah dapat rinciannya. Kita sekarang di duka bumi ini setiap saat ada buku, sudah terjemahan bahasa Indonesia cukup banyak berhubungan dengan masalah surga. Apa saja berhubungan dengan surga itu, dari tanahnya, dayang-dayangnya, istanahnya, makanannya, minumannya, semua terinci. Kita sudah punya bocorannya. Dan neraka dengan siksa yang paling rendah sampai yang paling berat pun itu juga
sudah diceritakan semuanya, sudah ada gambarannya. Maka seorang muslim sangat faham ada akhirat. Berarti orang-orang yang sedang kita cintai meninggal dunia itu, mereka sebenarnya tidak hilang, tapi mereka hanya mendahului kita saja. Saya pernah menghadapi ada ponakan saya di kota Makassar sini, umur 19 tahun, meninggal dunia, subhanallah. Sore hari, dia aman-aman saja, lagi ngantar kakak saya kebetulan, kakak kandung saya sendiri, ibunya, itu diantar pergi ke tempat kursus adiknya, kemudian rupanya dia pulang, dia sholat maghrib di rumah, lalu kemudian temannya telepon, minta dijemput di bandara Makassar. Dia keluar habis sholat maghrib, begitu keluar dari pintu tol Makassar menuju ke bandara, ditabrak oleh mobil besar, truk, meninggal dunia di tempat. Tidak ada satupun kerabat yang tahu ini berita. Meninggalnya maghrib sekitar jam 6 sore, nanti jam 12 malam baru kami tahu. Saya pun lagi di Jakarta waktu itu, kemudian saya ditelepon oleh salah satu kakak saya juga. Kalau ponakan kita sudah meninggal, saya ambil pesawat pertama dari Jakarta, habis sholat subuh, ke Makassar. Begitu saya tiba di Makassar, di Panakukang Mas, tempat beliau, kemudian saya masuk, kerabat sudah mengatakan, kakakmu ini dari tadi malam gak bisa tidur, gak makan, selalu bangun, pingsan lagi, gak ada keluarga yang bisa hadapin. Maka saya dudukkan kakak saya bilang, kak duduk sebentar. Begitu beliau duduk, dan saya bilang, kebetulan anak ini bernama Hamdi, rahimahullah, sudah meninggal, ponakan saya. Lalu saya mengatakan, kalimat pertama saya, Hamdi ini tidak hilang. Itu bahasa saya pertama. Karena pemahamannya, kakak saya memahami anaknya sudah hilang. Hamdi ini tidak hilang. Kok bisa? Dia tiba-tiba duduk, lalu dia mengatakan, kok bisa? Bukan dia sudah meninggal? Saya bilang, iya. Sebagai seorang muslim, kita yakin dia tidak ada di depan mata kita sekarang, walaupun sudah dikubur, tapi kita sangat yakin akan bertemu di akhirat. Tidak mungkin tidak. Orang-orang yang meninggal terlebih dulu seperti ibu kami sudah meninggal. Ada paman kami namanya Fulan, saya sebutin nama paman kita si Fulan, nama tante kita si Fulan, meninggal dunia semuanya. Toh juga mereka sudah menuju ke akhirat dan kita sedang menuju ke sana. Saya sama kakak pun ini sama-sama. Asal tiketnya sama, iman dan amal soleh nggak ada masalah. Maka akan ketemu di sana dan itu kita yakin sekali. Sebagaimana dunia ini ada kehidupan akhirat di sana. Terbaik kita kerjakan sini, kita akan panen di sana. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan, yarahu, dia pasti akan diperlihatkan atau melihatnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau diberhentikan bacanya yarah, tapi kalau dibaca langsung yarahu. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, pasti dia akan temukan dan dilihat atau diperlihatkan kepadanya. Alhamdulillah setelah itu beliau jadi faham masalah ini. Juga teman-teman, itu bagi orang yang kehilangan kerabat, kalau ada kehilangan benda, materi, seseorang kalau yakin adanya kehidupan akhirat, jadi ringan buat dia. Karena dia berpikir, oh, orang ini sekarang ambil benda saya tagih dia nggak mau kasih, saya akan ambil di akhirat. Tidak ada sesuatu yang luput. Seorang muslim akan sangat tenang, karena dia yakin ada hadis Nabi SAW, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang tidak ada dirham dan dinarnya, bisnis bangkrut. Kata Nabi SAW, bukan, itu kecil. Yang bangkrut sebenarnya adalah yang datang pada hari kiamat membawa lengkap pahala solat, pahala puasa, pahala zakat, tapi ya dia datang dari satu sisi pernah mencaci maki orang ini, pernah memukul orang itu, pernah mengambil haknya orang yang ini, lalu mereka datang menuntut pada hari kiamat. Dan pada saat itu diberikanlah pahala-pahala dia kepada orang-orang yang menuntut ini. Kalau habis pahalanya, sudah dibayar-bayarin utang dia, gitu kan, kesalahan-kesalahan dia selama dunia tidak sempat dia minta maaf, maka akan diganti, akan diberikan dosa-dosa orang-orang yang menuntut dibebankan kepada dia. Maka dilemparlah dia ke neraka sejauh timur dan barat. Seseorang muslim sangat yakin teman-teman sekalian, kalau ada hak kita yang sedang diambil oleh orang lain, kita sudah minta di muka bumi ini, tidak juga bisa kita dapatkan, dengan cara dia memanipulasi data-data tersebut, tetap kita akan panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Hasan Basri rahimahullah pernah dicaci maki dan digibah oleh seseorang, lalu kemudian dia baru mendapatkan satu tangkai kurma yang sangat segar, kemudian dia antar ke rumah orang tersebut yang menggunjing dia, diantar ke rumahnya, lalu kemudian dia mengatakan, ini balasan terhadap kau telah memberikan kepadaku pahalamu, maka aku ganti dengan kurma ini. Seorang mukmin tahu betul tentang ada kehidupan akhirat dan membuat dia tentram. Benda apapun luput tidak ada masalah.
Terlebih lagi kalau kita fahami lebih jauh lagi, kalau ada sesuatu yang kita harapkan dan belum kita dapatkan berarti belum rezeki kita. Hasan Basri berkata rahimahullah tentang masalah kenapa anda bisa zuhud di dunia, bagaimana bisa anda ini selalu akhirat targetnya. Dia mengatakan karena saya sangat tahu kalau ya, Allah telah membagi rezeki dan tidak akan pernah rezekiku diambil oleh orang lain. Gak ada ceritanya orang lain makan kemudian itu berarti punya saya yang diambil sama dia. Memang sudah rezeki dia. Dan aku selalu senang karena aku taat dan aku selalu patuh. Karena aku tahu amal solehku tidak akan dikerjakan oleh orang lain, maka aku sibuk beramal soleh. Dan aku yakin Allah Tuhanku mengawasiku, maka aku tidak mau ya, bermasalah karena dia melihatku. Dan juga aku tahu kematian sedang menungguku, maka aku pun punya persiapan untuk menghadapinya. Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita teman-teman, melalui dunia ini selain kita mengejar prestasi terbaik, boleh silakan cari rezeki halal, pasangan yang baik, keturunan yang banyak, coba kejar, tapi halal konsepnya. Juga kalau kita punya masalah-masalah sebelum menuju kepada kematian, selesaikan semuanya. Nabi SAW waktu sakit keras setelah turun dari mimbar tadi, dalam lanjutan riwayat beliau kemudian memegang tongkatnya sambil berkata kepada para sahabat, siapa yang pernah aku sakiti, maka ini tongkatku, silakan pukul badanku. Siapa yang merasa hartanya pernah aku ambil, ini hartaku, ambillah sesuka kalian. Apa maksudnya? Nabi SAW mengajarkan kepada kita, jangan kau tinggalkan dunia sementara kau punya musuh-musuh. Karena ada hisab hari kiamat, selalu ada hubungan dengan akhirat. Karena ini ada akhirat, hati-hati, ada di sana, ya, di mana kita akan dihisab. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dunia telah pergi. Tiap hari kita berjalan ini, hidup lagi besok pagi, sudah makin berkurang umur kita. Dan akhirat sedang datang. Dan dua-duanya punya anak-anak. Maka jadilah diri kalian anak-anak akhirat. Ingatlah, di dunia amal tanpa hisab, tapi di akhirat hisab tanpa amal. Jadi selalu dihubungkan dengan masalah akhirat. Ingat, yang kau kerjakan sini akan kau tanggung jawabkan di sana nanti. Juga bagi teman-teman yang pernah putus asa dalam beramal, merasa dirinya, oh saya pernah buat dosa, maka saya merasa tidak mungkin Allah maafkan saya. Ini keliru. Rahmat Allah luas. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dikatakan, nanti akan didatangkan orang pada hari kiamat, dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat dipanggil namanya si fulan, majulah, maka dia menuju ke arsy-Nya Allah. Akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mata semua menuju ke orang tersebut. Lalu Allah menutupinya dengan cahaya. Di dalam hadis dikatakan, lalu tidak kelihatanlah dia oleh orang-orang yang lain. Lalu Allah bertanya kepadanya, hai fulan, bukankah kau telah bermaksiat kepada aku di waktu ini? Dia mengatakan iya. Bukankah kau telah begini dan begitu? Dia mengatakan iya. Dia akui semuanya. Lalu dikatakan, apa yang kau harapkan dariku? Kata Allah kepada hambanya. Lalu hambanya mengatakan, aku berharap pada saat kau berdosa engkau memaafkan dan engkau menutupi aibku itu. Maka kata Allah SWT, ketahuilah aku telah memaafkan semua dosa-dosamu dan aku telah terima semua amal salihmu. Pergilah, ambil bukumu dengan tangan kananmu. Maka Allah SWT rahmatnya luas sekali. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, Allah menciptakan 100 rahmat, kasih sayang. Satu diturunkan di muka bumi ini, diantaranya adalah hewan-hewan yang mengangkat kakinya supaya anaknya tidak keinjak, gitu kan? Atau kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan Allah masih menyimpannya 99 rahmat pada akhirat nanti. Ada lagi dihubungkan dengan masalah akhirat. Rahmat Allah luas sekali. Orang yang malas bekerja, motivasinya besar sekali dalam Islam. Kata Nabi SAW, di muka bumi ini tanam untuk akhirat. Beliau mengatakan kalau seandainya di tangan kalian ada bibit tanaman dan kalian tahu besok kiamat, tetap tancapkan untuk mengejar, nanti akan ada nilainya di akhirat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pada saat rambutnya sudah putih semua, alisnya putih, jenggotnya putih semuanya, sudah sangat tua, hampir 100 tahun umurnya. Kemudian dia pegang bibit pohon kurma. Pohon kurma mirip dengan pohon kelapa kalau kita, lama baru berbuah, gitu kan kalau masih kecil. Maka dia pun menancapkan, murid-muridnya lihat, lalu mereka bertanya, wahai Abdullah bin Umar, bagaimana kami memahami perilaku anda ini? Anda bukan menanam pohon yang sudah besar, tinggal panen. Ini pohon masih kecil, anda sudah tua. Mungkin anda tidak bisa menikmati. Maka jawaban dia sangat luar biasa. Dia mengatakan, kalau tidak saya nikmati, maka akan dinikmati oleh generasi yang datang setelahku. Artinya akan jadi pahala buat aku ini. Enggak ada masalah. Jadi kalau motivasi seseorang akhirat, dunia ini akan dia lalui dengan sangat mudah, ringan bagi dia. Karena dia tahu di sana ada hisabnya. Dia akan terima semua amal yang dia kerjakan.
Bahkan baginda Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ketahuilah seseorang dari kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya sendiri, dan seseorang di antara kalian lebih dekat dengan nerakanya daripada tali sendalnya sendiri. Gara-gara ada seorang sahabat meninggal dunia di perang Khaybar, kemudian dia baru masuk Islam, baru syahadat, ya, lalu kemudian terbunuh. Kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya, baru syahadat lalu terbunuh, gitu kan. Lalu beliau mengatakan, ketahuilah surga lebih dekat kepada kalian daripada tali sendal kalian sendiri. Azan, sholat, makan, minum, pergaulan yang halal, udah istiqomah saja, nikmati yang halal, tinggalkan yang haram. Meninggal masuk surga. Buat masalah, gunjing orang, ghibah, ngambil haknya orang lain, ambil haknya ahli waris, ribut, bohong, dusta, menipu, segala macam, mati masuk neraka. Begitu mudahnya orang masuk ke surga dan masuk ke dalam neraka. Dan itu pasti terjadi. Kita harus sadar teman-teman sekalian, kita akan melalui seperti yang dikatakan Hasan Basri, hai anak Adam, kamu sebenarnya di muka bumi ini seperti bilangan, angka. Kalau bertambah satu hari, begitu kau buka matamu di pagi hari, maka berkurang bilanganmu satu. Kita sedang menuju ke sana. Maka harus kita hisab diri kita sendiri masing-masing. Ya, kita sedang menuju ke akhirat sana. Kita dengarkan bagaimana Nabi SAW mewasiatkan kepada kita tentang masalah perumpamaan bumi ini atau dunia ini. Kebanyakan orang sibuk mengejar tanpa mengenal mana halal, mana haram. Padahal sebenarnya teman-teman, kalau kita melihat dunia ini kecil sekali, ya. Kalau kita lagi naik pesawat, mobil-mobil yang mewah pun yang biasanya kita bangga-bangga di sebelahnya, kalau sudah di atas pesawat kelihatannya seperti gentong-gentong kecil, gitu kan. Mungkin orang punya berlian sebesar bola basket pun, kalau orang mungkin kecil seperti cincin saya sudah sangat mahal. Kalau seperti bola basket sangat besar, tapi kalau orang naik di atas pesawat melihatnya maka tidak kelihatan lagi. Tanah yang diperebutkan kepada ahli atau dengan ahli waris sampai tumpahkan darah, itu juga kalau kita di atas pesawat kita lihat sangat kecil, nggak ada nilainya. Bahkan subhanallah pada saat kita meninggal tidak ada yang ikut semua itu. Apa yang selama ini diperebutkan, diambil haknya orang lain tidak akan ikut. Kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia akan ikut kepadanya tiga di kuburannya, amalnya, ya, kemudian hartanya dan keluarganya. Akan pulang dua, keluarganya akan pulang. Walaupun cinta seorang suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, tidak akan nginap sehari di kuburan itu. Akan pulang, meninggalkan kita nanti. Hartanya walaupun mewah mobilnya akan parkir di pagar kuburan, habis itu dibawa pulang jadi warisan. Yang tinggal bersama kita amal. Lihat bagaimana Islam datang memotivasi, ada akhirat, kejar di sana. Dunia tetap cari yang terbaik, tapi yang halal, nikmati sebatas memang yang dibolehkan oleh Allah. Setelah itu kita menuju kepada akhirat. Jadi bukan masalah target di sini, karena kalau sudah target, yang jadikan target maka kita lupa ada akhirat, maka kita akan sikut sana, sikut sini, haknya orang lain diambil tanpa peduli mana halal, mana haram. Ada orang dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi, itu kerjanya cuma cari musuh, cari haknya orang lain, tidak pernah berpikir untuk diri dia sendiri, karena tidak ada fikiran masalah adanya akhirat ini. Dalam sebuah hadis yang perlu kita renungi adalah hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, inna mat'ama ibni Adam ju'ila mathalan di dunia. Ketahuilah, makanannya anak Adam itu dijadikan perumpamaan terhadap dunia ini. Wa in kazzahahu wa mallahahu. Walaupun makanan itu sudah dibumbuhi, sudah ditaruh garam, sudah terasa enak, fanzur ila ma yasir. Lihat nanti jadi apa itu. Tetap akan jadi kotoran. Maka Nabi SAW memberikan perumpamaan, itulah dunia, seperti itu. Walaupun kita hiasi, kita bagusin segala macam, toh akan ditinggalkan. Toh akan hancur hari kiamat. Bukankah kejadian yang terjadi, semoga Allah angkat permasalahan teman-teman kita di Lombok, di Palu, di beberapa wilayah di Indonesia, jadi pelajaran bagaimana mudahnya kalau Allah Subhanahu wa taala murka dengan hamba-hambanya. Ya, tiba-tiba orang tidak sadar di pinggir jalan datang tsunami, orang lagi di rumahnya datang lumpur dari bawah tanah. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan itu. Dan orang yang menganggap ini bukan peringatan dari Allah, kebodohan ini. Pasti ada sesuatu yang bermasalah ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin membinasakan satu kaum tanpa ada pelanggaran yang massal gitu. Kita tentu berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat permasalahan mereka. Kita juga membantu apa yang kita bantu, karena orang yang tidak sedang tertimpa harus dia harus punya solidaritas yang tinggi di situ. Bantu, doakan segala macam. Tapi orang yang sedang tertimpa harus dijadikan sebagai bahan muhasabah. Bagaimana satu pelataran rumah sekian banyak tenggelam di tanah, orang-orangnya sama rumahnya semuanya hilang. Ini pelajaran yang luar biasa gitu. Bagaimana mudahnya kalau Allah SWT ingin mematikan seseorang, menghukum. Dan itu jangan kita tunggu.
Fenomena ini sudah cukup menjadi pelajaran buat kita semua. Dan Allah mengatakan dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 117, selalu saya ngiang-ngiangkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan binasakan satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan. Kapan pemimpinnya baik, masyarakatnya baik, bertakwa kepada Allah seperti di program misalnya di Goa ini, itu sangat bagus. Ketakwaan dibangun di atas ketakwaan, patuh pada Allah, nikmati yang halal, tinggalkan yang haram, selesai. Apalagi memang dasarnya yang halal ini lebih banyak daripada yang haram. Ini selalu saya ingatkan. Kalau Allah haramkan babi, Allah gantikan sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan di air. Jadi yang haram itu selalu sedikit, nggak banyak. Allah haramkan khamr, nggak boleh minum minuman keras, tapi Allah ganti dengan sirup, madu, air putih, banyak yang lain. Kalau Allah berikan kita hawa nafsu, mau makan daging, kemudian Allah haramkan semua daging, wajar orang melanggar. Ini enggak, dikasih kok silahkan, gitu kan? Makan silahkan, minum silahkan, tapi yang ini ya, yang haram itu cuma sebagai cobaan saja. Kalau ada yang bertanya, lalu kenapa Allah ciptakan babi Ustaz? Untuk apa? Itu Allah haramkan, karena manusia suka bertanya. Nanti kalau Allah haramkan babi, Allah enggak ciptakan, nanti dia tanya lagi, ya Allah kau haramkan babi tapi saya tidak tahu mukanya bagaimana. Kan gitu. Maka Allah bilang ini loh babi, bahasa Indonesianya babi, bahasa Inggrisnya ini, bahasa Arabnya ini, jangan dimakan ya, haram. Ini yang lain. Jadi banyak gantinya. Lalu untuk apa teman-teman sekalian? Juga dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, anna Dahhak bin Sufyan radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala lahu, bahwasanya Dahhak bin Sufyan radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW telah bersabda kepadanya, ya Dahhak, ma ta'amuk, wahai Dahhak, makananmu apa? Qala ya Rasulullah, al-lahm wal laban, yang rutin saya makan daging sama minum susu. Qala thumma yasiru ila madza, kemudian setelah itu jadi apa makananmu dan susumu tadi itu? Qala ila ma qad alimta, tentu terjadi apa yang sudah anda ketahui ya Rasulullah. Maksudnya adabnya dia tidak mau bilang jadi kotoran, karena di hadapan baginda Nabi SAW, maka dia katakan akan menjadi apa yang anda tahu. Maksudnya jadi kotoran, daging akan jadi kotoran, susu juga akan jadi kencing gitu kan. Qala fa inna Allah ta'ala daraba ma yakhruju bi ibni Adam mathalan di dunia. Ketahuilah Allah memberikan perumpamaan dunia ini ya bagi anak Adam seperti yang keluar dari kotorannya tadi, atau seperti keluar dari makanannya tadi. Di dalam riwayat Imam Muslim yang lain kata baginda Nabi SAW, yaqulul abd mali mali, banyak sekali hamba mengatakan hartaku hartaku, tanpa dia berfikir dari mana sumbernya. Innama lahu min malihi thalath, padahal hartanya cuma berfungsi 3. Ma akala fa'afna, apa yang dia makan lalu kemudian jadi hilang, jadi kotoran atau energi. Au labisa fa'abla, atau dia pakai kemudian akan rusak juga bajunya. Au a'ta faktana, atau dia sedekahkan maka itu akan bermanfaat buat dia. Wa ma siwa dzalika fa huwa dzahibun wa tarikun linnas, dan selain daripada itu akan menjadi bagian pemiliknya atau dimiliki oleh manusia. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menggambarkan kepada kita, sekali lagi kita boleh makan makanan yang baik, pakaian yang bagus, punya pekerjaan, jabatan yang terbaik, seorang mukmin menjaga namanya, ya, mengejar yang terbaik semua, tapi bukan dunia menjadi target utama. Bagaimana dia jadikan akhirat selalu targetnya. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Bukhari, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirun sabil, aw abiru sabil. Jadikanlah dirimu di dunia seperti orang asing atau hanya orang yang lewat saja. Wa'ud li nafsika wa'udda nafsaka min ahlil kubur, dan persiapkan dirimu akan menjadi penghuni kubur. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, dalam selanjutnya riwayat ya, Ibnu Umar menanggapi riwayat Nabi SAW dan berkata, idza amsayta fala tantadhirus sabah, kalau kau tiba pada sore hari jangan tunggu pagi hari, karena enggak ada jaminan kau masih hidup besok. Wa idza asbahta fala tantadhirul masa, dan kalau kau tiba pagi hari jangan tunggu sore hari, karena tidak ada jaminan kau bisa hidup. Wa khudh min sihhatika limaradik, maksimalkan waktu sehatmu sebelum kamu sakit. Ya. Wa min hayatika limautik, dan dari kehidupanmu sebelum kau meninggal dunia. Teman-teman sekalian, orang kalau berfikir akhirat, hidupnya akan selalu bersyukur, merasa cukup, merasa aman, dan terlalu merasa terawasi. Abdullah atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Umar bin Khattab pernah satu kali jalan ke padang pasir.
Rupanya dia temui satu orang badui, pengembala kambing, Muslim. Maka Umar bin Khattab tidak dikenal oleh orang tersebut, dia tidak tahu siapa orang ini. Maka berkatalah Umar, hai pengembala kambing, kami musafir, lagi jalan, butuh kambing. Bagaimana kalau kambingmu kami beli? Maka kata pengembala kambing tersebut, wahai saudaraku, aku hanya pengembala, ini kambing bukan punyaku, ada pemiliknya, saya cuma diamanahkan saja. Lalu Umar bin Khattab ingin memancing, ini orang ilmu imannya sampai enggak, beriman enggak tentang akhirat nih. Kata Umar, begini saja, kau jual kepada kami, uangnya kamu ambil, nanti kau bilang sama tuanmu dimakan oleh serigala atau hilang, selesai. Tiba-tiba orang tersebut, pengembala kambing ini menangis terisak-isak sampai tidak bisa jawab. Kata Umar, kenapa kau menangis? Jelaskan. Dia nangis terus sampai sudah tenang, baru dia mengatakan, wahai saudaraku, andai saja ya, pemilik gembala ini tidak tahu bagaimana Tuhannya pemilik gembala itu, maksudnya Allah SWT, maka Umar ikut menangis. Bagaimana orang di padang pasir, pengembala kambing, orang miskin, bisa karena akhirat terkontrol, tidak mau menjual sembarangan yang bukan milik dia. Maka keesokan harinya Umar bin Khattab pun mengirim uang untuk membebaskan budak tersebut. Bagaimana akhirat ini teman-teman mendorong orang untuk menjadi lebih berprestasi, lebih bersosial. Kalau orang targetnya dunia, nggak ada sosialnya. Selalu pikirannya kalau cuma dunia, saya dapat apa manfaat dari orang ini. Setiap orang minta pertolongan, yang paling pertama bayar berapa, tujuannya apa, saya bisa dapat manfaat apa. Tidak, bukan itu. Orang kalau berpikiran akhirat, target utamanya ini kesempatan orang mau minta tolong, maka saya akan dapat pahala dari dia. Itu target utama. Maka berbeda, orang akhirat beda targetnya dengan dunia, gitu kan? Dalam sebuah kisah dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah keluar di malam hari, jalan-jalan. Dia sampai di pinggir kota Madinah. Rupanya di situ ada satu Arab Badui. Dia lewat, orang Arab Badui ini, orang padang pasir biasanya pindah-pindah tempat, tinggal di kemah. Dia lewat di situ, kemudian kebetulan Umar lewat dan dia lagi tancapin tali kemahnya. Dia tidak tahu siapa Umar ini, karena malam-malam gelap. Maka Umar pun memberikan salam kepada dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab, Waalaikumsalam. Kata Umar, siapa kamu ini? Dia bilang, saya musafir, seorang badui, tinggal di padang pasir, dan sekarang sudah malam, saya ingin istirahat. Lalu kemudian tiba-tiba Umar dengar dari dalam kemah ada suara ibu, seorang perempuan, lagi seperti orang merintih kesakitan. Kata Umar bin Khattab, siapa itu? Orang badui ini malu, dia mengatakan, sudahlah, tidak usah kau tanya. Kata Umar, coba saya mau tahu, mungkin saya bisa bantu. Dia bilang, itu istri saya lagi mau melahirkan. Tidak ada yang bantu. Saya juga tidak tahu bagaimana membantu orang melahirkan. Kata Umar, kau mau nggak kalau saya datangkan orang di Madinah ini yang bisa bantu istrimu melahirkan? Dia bilang, boleh, silahkan. Umar pun pulang ke rumahnya. Orang ini belum tahu kalau ini Umar. Umar ini pemimpin itu pada saat itu, raja. Beliau pun pulang ke rumah. Umar bin Khattab bukan datang ketuk-ketuk rumah pegawainya, dia datang panggil istrinya. Kebetulan istrinya itu terakhir waktu sebelum beliau meninggal, ini di akhir hidup beliau, Ummu Kalthum radhiyallahu anha. Ini anaknya Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, wahai cucu Rasulullah, kata dia begitu kepada istrinya. Kata Umar, maukah kau mendapatkan pahala melahirkan seorang wanita muslimah di ujung kota Madinah yang tidak ada yang bantu? Kata istrinya apa? Tentu saja. Kira-kira teman-teman, kalau tidak ada motivasi akhirat, mau orang begini tengah malam? Bantu orang keluar segala macam? Tapi enggak mungkin. Karena orang kalau berpikir dunia targetnya selalu, saya dapat manfaat apa nih? Tapi kalau akhirat tidak, langsung dia tahu ini ada manfaat pahala yang dia bisa dapatkan. Maka raja waktu itu Amir Mu'minin Umar bin Khattab jalan dengan permaisurinya, ratunya berdua. Tengah malam enggak ada yang tahu. Nah, mohon maaf saya bahasakan ini, kalau zaman sekarang harus ada kamera, ada foto yang bisa mengekspos perbuatan. Zaman dulu nggak ada itu, jalan tengah malam nggak ada yang tahu ini, jalan dua-dua sampai tiba di situ. Dan Umar bin Khattab tidak banyak bicara, begitu tiba di kemahnya orang Badui tadi, masuklah ke dalam, urus. Maka istrinya Umar datang masuk ke dalam, bantu melahirkan. Umar bin Khattab duduk berdua di atas sebuah tempat, di tempat duduk bersebelahan sama orang Badui ini. Sambil ngobrol-ngobrol, Umar bin Khattab tidak kenalin dirinya, saya adalah raja, saya ada gini. Umar diam saja. Umar tanya, kamu dari mana, suku Arab mana, berbicara masalah jalur nasabnya orang itu. Begitu terdengar suara bayi menangis, maka istrinya Umar nggak sengaja bilang, wahai Amir Mu'minin, sampaikan kepada temanmu kalau istrinya sudah melahirkan normal. Begitu dengar Amir Mu'minin ini Badui turun dari kursinya, ketakutan. Gitu kan?
Dia bilang, apakah anda Umar bin Khattab? Kata Umar, iya. Dia ketakutan gitu. Langsung Umar mengatakan, tenanglah, duduk di sebelah saya. Ya, ini sudah kewajiban saya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, mulai besok pagi, ya, kamu akan datang ke tempat saya di Baitul Mal, saya akan berikan kamu hak kamu. Begitu luar biasanya motivasi tengah malam orang mau datang urus seseorang itu enggak mungkin kalau tidak ada motivasi akhirat. Orang kalau motivasi akhirat teman-teman targetnya adalah kullu ma'rufin sadaqah kata Nabi SAW. Semua perbuatan baik, pikiran baik, niat baik, ya, jamahan baik, langkah kaki baik, semuanya pahala. Targetnya itu. Nanti kalau ada manfaat duniawi itu lain. Tapi yang penting bagaimana target akhiratnya dulu. Bagaimana akhirat dulu menjadikan target ini pahala besar. Kapan orang ini mendapatkan manfaat sangat luar biasa. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis Bukhari, Mali walid dunya, ma ana wad dunya. Ada apa saya kejar-kejar dunia ini, kata beliau. Ya, maksudnya ingin berikan motivasi kepada para umatnya. Ya. Kata beliau, Inna ma mathali wa mathalud dunya, kamathali rakibin dhalla tahta syajara, thumma raha wa tarakaha. Perumpamaan saya dengan dunia ini, hanya seperti orang yang sedang lewat, ya, musafir, penat, mampir di bawah sebuah pohon, sampai penatnya hilang kemudian dia pergi. Subhanallah, orang yang berpikir akhirat teman-teman, mau sakit, mau bangkrut, mau apa saja, bagi dia tidak ada kata-kata putus asa, semangat terus, dijadikan sebagai bahan muhasabah, kemudian dia tetap jalan dengan, ya, berusaha, berikhtiar, tetap mengejar yang terbaik. Kalau ada seorang muslim yang faham tentang akhirat, maka dia akan berpikir, oh ini saya bangkrut nih, mungkin karena ada uang haramnya, coba sekarang saya cari uang halal. Pikirannya akhirat beda. Tapi kalau pikirannya dunia, maka dia terus-menerus mengerucut di situ. Kenapa orang ini tipu saya? Kenapa orang ini begini dan begitu? Akhirnya sakit, akhirnya bisa meninggal gara-gara itu. Menghabiskan waktunya padahal tidak ada gunanya. Di dalam hadis qudsi yang mulia, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bagaimana supaya kita jadi orang kaya dan merasa puas. Dalam sini, dalam arti kata kaya di sini teman-teman, kaya yang dipenuhi dengan perasaan merasa cukup. Karena kalau kita mau ikuti dunia ini tidak akan selesai-selesai. Kita punya satu mobil, kita pengen dua mobil punya 10 mobil, pengen terus menerus tidak selesai-selesai. Maka kata kuncinya, hadis qudsi Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, ya ibn Adam, tafarraq li ibadati, amla sadraka ginan, wa asuddu faqrak. Wahai anak Adam, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, lowongkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Azan, hayya ala salat, hayya ala falah, salat. Ada waktunya puasa, puasa. Waktunya baca Quran, baca Quran. Silaturahim keluarga, bakti orang tua, bantu sesama dan seterusnya. Ya. Maka aku akan penuhkan dadamu dengan kekayaan. Selalu merasa semua ini cukup bagi dia. Dan aku akan menutup semua sifat atau kemiskinanmu. Wa illa tafa'al, kalau kau tidak lakukan itu, tidak ada waktu untuk ibadah, maka mala'tu yadaika syughla, aku akan padatkan kedua tanganmu dengan kegiatan-kegiatan yang membuat kau sibuk, tidak selesai-selesai. Walam asuddu faqrak, dan aku tidak akan pernah menutup kemiskinanmu. Di dalam hadis yang lain, mirip dengan ini hadis riwayat Ahmad juga dan hadis Ibnu Majah, kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammuhu atau hammahu farraqallahu alaihi amrah. Barang siapa yang dunia saja targetnya, tidak ada urusan akhirat. Tadi saya kasih contohnya, selalu kalau ada orang minta tolong, saya dapat manfaat apa, saya dibayar berapa, tidak ada urusan akhiratnya. Dunia saja, maka Allah akan memecah belah perkara-perkara hidupnya. Jadi akan banyak kesibukan yang tidak selesai semuanya. Ini enggak selesai, itu enggak selesai, ini enggak selesai. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah akan berikan kemiskinan di depan matanya, selalu enggak cukup. Biar badannya sehat, kendaraannya sudah ada, istrinya sudah ada, suaminya ada, anak tetap kurang. Maka Allah jadikan kemiskinan di depan matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan tidak ada yang sampai kepadanya dari dunia kecuali apa yang sudah dicatatkan untuknya. Wa man kanatil akhirah niyatuhu, siapa yang terbalik akhirat targetnya, jama'allahu amrah, Allah akan menyelesaikan perkara-perkara hidupnya. Ini dia kerjakan, finish, selesai. Ini selesai, ini selesai, tuntas semua. Wa ja'ala ginahu fi qalbihi, dan Allah akan tanamkan rasa kaya dalam hatinya, semua cukup bagi dia. Wa anat
wa atathu dunya wa hiya ragimah, dan pasti dunia akan datang kepadanya dalam kondisi terhina. Orang kalau targetnya akhirat, Allah datangkan dunianya dengan sendirinya. Seperti pepatah mengatakan, kalau kau kejar dunia, akhiratmu luput. Tapi kalau kau kejar akhiratmu, duniamu akan ikut. Jadi kalau targetnya akhirat, dunia akan datang sendiri. Tapi kalau targetnya dunia, akhiratnya akan hilang. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, Ta'isa abdud dinar, sungguh rugi dan terhinalah hamba-hamba dinar. Ta'isa abdud dirham, sungguh rugi dan terhinalah hamba-hamba dirham. Ya, ada orang subhanallah apa saja bisa dibeli dengan uang. Tidak ada lagi agamanya, keluarganya, semua tidak ada nilainya bagi dia. Yang penting uang. Kata Nabi SAW, terhina. Ta'isa abdul khamisa wa ta'isa abdul khamilah. Ya, ini juga penghinaan bagi orang-orang yang mengejar pakaian, harta-harta benda. In u'tiya radhi, kalau dia dibalas atas perbuatannya dia ridho. Wa illam yu'ta sakhit, kalau tidak dibalas maka dia marah. Ta'isa wantakas, sungguh rugi dan binasalah dia. Wa idha shika falantaqash, dan kalau dia tertusuk oleh duri maka semoga dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tuba lil abd, sungguh sangat beruntung seorang hamba, akhadha bi'inani farasihi fi sabilillah, orang yang pada saat ada kesempatan berjihad, dia mengambil tali kekangan kudanya lalu dia pergi berperang. Ash'athu ra'suhu, rambutnya penuh dengan debu, mukbarra kadamah, telapak kakinya penuh dengan debu-debu. In kana fil hirasati kana fil hirasa, kalau disuruh berjaga-jaga di perbatasan dia berjaga-jaga. Wa in kana fis saqati kana fis saqa, kalau disuruh di belakang pasukan dia juga tetap di belakang pasukan. Wa idza sta'dzana lam yu'dzan lahu, kalau dia minta izin banyak orang tidak izinkan. Wa idza syafa'a lam yushfa, dan kalau dia berikan rekomendasi maka tidak akan diterima rekomendasinya. Artinya di sini Nabi SAW ingin menitikberatkan, ada orang-orang kadang-kadang teman-teman yang kita anggap orang itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, ya orangnya mungkin tidak punya suara, padahal sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat baik. Saya sangat sedih melihat kadang-kadang kalau saya bicara di Jakarta ya, mudah-mudahan di daerah-daerah lain seperti termasuk di sini insya Allah tidak terjadi. Tapi saya melihat depan mata kadang-kadang kalau lagi pergi pengajian, dari pengajian, kalau padat sekali jadwal, saya biasa pakai motor, maka saya melihat dari pengajian kadang-kadang azan duhur, saya mampir di masjid dekat jalan, pinggir jalan. Itu pada saat saya mampir ke masjid, subhanallah mikrofon masjid besar sekali. Mobil-mobil mewah lewat sebelah masjid, gak ada yang mampir. Mercy, Alphard semua lewat, tidak ada yang mampir. Muslim, ya, tidak mampir. Yang mampir subhanallah penjual gorengan, penjual bakso. Subhanallah. Yang mereka mampir, mereka tahu panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo salat, ayo menuju kepada kemenangan dari Allah, dari Tuhannya. Bukan dari siapa-siapa. Karena mau orang Arab, mau orang bule, mau orang hitam dari Afrika, mau orang Melayu dari Asia, kalimatnya sama. Allah yang panggil, ayo salat, ayo menuju kepada kemenangan, gitu kan. Maka saya subhanallah mereka ada yang keluarkan sarungnya dari gerobaknya, salat, habis itu pergi jual lagi. Berkah hidupnya. Berapa banyak orang begini subhanallah, anaknya jadi sarjana semuanya, rumah tangganya bahagia, padahal kalau kita lihat rumahnya kecil, ya. Orang kalau punya target akhirat beda, maka dunia ini jadi kecil buat dia, walaupun dia bisa dagang. Saya pernah dapat informasi dari teman-teman, tapi saya tidak tahu orangnya siapa. Cuma ini katanya di kota Makassar terjadi. Ada seseorang saudara kita, itu supir angkot. Kalau azan dia mampir. Saya dengar kisahnya, saya terharu betul. Kalau sudah mau azan dia bilang, maaf ini sudah mau azan, saya mampir di masjid. Kalau yang mau cari mobil lain silakan pindah. Dia parkir. Ada juga penumpang yang ikut sholat. Keluar dia jalan lagi. Ya, kalau waktu sholat saja, ada juga yang pindah mobil lain, tidak disuruh bayar sama dia. Tapi subhanallah nggak pernah kosong mobilnya. Allah kasih keberkahan. Kalau pikirannya akhirat beda teman-teman sekalian dengan orang pikirannya dunia. Karena kalau orang pikirannya dunia selalu targetnya dapat manfaat apa nih. Jadi seakan-akan tidak ada kegiatan sosial sama sekali. Nabi SAW juga dalam hadis Bukhari memberikan gambaran kepada kita supaya kita bisa lalui dunia. Tetap kejar terbaik dunia tapi jangan lupa akhirat target utama. Kata Nabi SAW, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Supaya kalian bahagia, lihat selalu orang yang di bawah kalian. "Wala tanduru ila man huwa fawqakum." Dan jangan lihat orang yang di atas kalian.
Fa inna ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena itu akan membuat kalian bisa tidak memungkiri nikmat Allah, tidak memungkiri nikmat Allah. Artinya kalian akan bersyukur. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang mirip dengan ini tapi lebih luas lagi, hadis Bukhari disebutkan dalam Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbih. Ketahuilah, siapa di antara kalian yang bangun di pagi hari dirinya sehat, mu'afan, jiwanya sehat, ya, jiwanya aman, aman jiwanya, mu'afan fi jasadi, sehat badannya, indahu qutu yaumi, dia punya makanan untuk hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, maka seperti dunia semua telah datang kepadanya. Teman-teman sekalian, terlalu banyak kisah para kaum salafus saleh yang luar biasa. Abdullah bin Mubarak rahimahullah itu terkenal sekali. Dia kejar dunia, dia berprestasi, punya kekayaan, dia juga belajar agama sampai dia menjadi ulama dan menjadi saudagar yang kaya. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Hartanya habis tiap hari sedekah, tiap hari dihabiskan, gitu kan? Bagaimana dia membantu orang lain? Dia pernah menghajikan satu kota dia, gara-gara dia mau haji diiklanin. Kemudian orang-orang pada daftar semuanya, saya mau haji, tapi bukan daftar resmi, bayar ke dia, tidak. Dia kasih syarat begini, Allahu a'lam, ini akan ada enggak orang begini sampai hari kiamat. Saya kalau renungi kisah ini, bagaimana bisa ya, luar biasa bisa akhirat ini mendongkrak orang jadi seperti ini. Dia kaya raya, uangnya semua dikumpulin sama dia, terus kemudian dia sudah siapkan semua kuda-kuda, sekian banyak, sekian ribu kuda disiapkan sama dia. Terus di setiap kuda itu ada perlengkapan-perlengkapan, makanan, ya semua perlengkapan orang safar lah, ya. Kemudian setelah dia siapin semuanya, dia target kira-kira satu kota ini berapa banyak orang. Dibeli kuda sebanyak itu sama dia. Memang orang yang kaya raya di Irak. Setelah itu dia iklanin, saya mau pergi haji, siapa yang mau ikut silakan. Orang-orang tahu karena dia ulama besar, orang datang sama dia. Pikirannya pasti bisa dipandu dalam ibadah haji ini. Mereka datang lalu mereka bilang, kami mau bayar berapa ya Abdullah? Kata Abdullah, ada syaratnya kalau kalian mau haji sama saya. Apa itu? Jangan bicara bayaran dulu. Dia nggak bilang gratis. Kalau dia bilang gratis maka orang tidak mau. Jangan bicara dulu harga dengan saya, dia bilang. Kalian ikut sama saya dengan syarat. Kalian naik di kuda-kuda saya ini, makan makanan yang ada, ikut sama saya. Nanti kita hitung-hitungan. Maka orang berpikir karena bukan gratis, nanti bayar, orang ikut semuanya. Kuda-kudanya penuh dengan jemaah haji, dia pergi. Orang makan, orang minum. Pas tiba di Mekah, mereka bilang, kami sudah tiba di Mekah nih. Waktu itu perjalanan lumayan. 3 pekan, hampir 1 bulan perjalanan naik kuda. Tiba di Mekah, mereka bilang, hai Abdullah, kami mau bayar sekarang. Ya. Kata dia, sebentar dulu, kita masih mau haji, makanan masih banyak. Sudahlah, selesai haji baru kita hitung-hitungan. Kemudian, hitung-hitunganlah. Jalanlah haji tersebut. Makan, minum, segala macam. Waktu selesai sudah haji, 1 paket, rupanya dia sudah persiapkan banyak makanan. Dia punya uang banyak, emas-emas dibawa sama dia, dibeliin makanan-makanan di Mekah untuk perlengkapan pulang. Begitu mau pulang mereka bilang lagi, satu kota ini mengatakan, kami mau bayar nih. Kata dia masih ada makanan, nanti di Irak kita hitung-hitungan. Maka jemaah haji semua pada ikut pulang, begitu pulang di Irak mereka mengatakan, kami sekarang sudah selesai haji mau bayar. Kata dia, Allah sudah bayarkan buat kalian. Kita subhanallah kadang-kadang orang mau berangkat haji, mau utang aja kita susah pinjamin. Apalagi mau hajikan orang gitu. Kadang-kadang orang yang datang mau pinjam uang kita berat untuk memberikan. Atau orang yang jelas-jelas butuh bantuan kita mengatakan ini dan begitu, masih negosiasi sama syaitan. Syaitannya bilang itu masih muda, tidak usah dibantu. Oh iya ya masih muda, nggak usah. Padahal tugas kita kalau depan mata ada sesuatu, ada perintah agama, tugas kita eksekusi, bukan lagi negosiasi. Ya. Azan nih, sholat, ini sholat sudah waktunya sholat. Tidak usah bilang masjid sana saja, ini sudah jelas sudah azan. Ada orang miskin minta, mau sehat kah, mau muda kah, pokoknya dia minta. Nabi SAW bilang kalau datang kepadamu orang yang minta, kasih, karena kau lebih mulia. Bukan saja negosiasi. Syaitan bisikin, tidak usah tuh masih muda. Kalaupun kita mau kasih pun, ada 100 ribu, ada 50 ribu, ada 10 ribu. Syaitan akan bisikin, 10 ribu aja. Dia iya kan, rugi sendiri sebenarnya. Ya. Bayangkan teman-teman, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, dengan anaknya Qais, terkenal dengan kedermawanannya, dengan faham sekali kalau menuju ke akhirat ini adalah target utama mereka. Dan subhanallah dengan itu tidak pernah miskin. Sedekah ini terus betul-betul menghidupkan mereka. Maka selalu tiap hari diiklanin di depan rumahnya dia,
siapa yang butuh daging dan minyak, karena waktu itu kebutuhan mereka dasarnya itu, silakan datang ambil, siapa saja. Jadi dia sudah siapkan sekian banyak makanan dan minuman itu untuk dibagi-bagiin setiap hari. Sampai mereka mengatakan kami selalu, masyarakat Madinah mengatakan kami selalu sehat dan terpenuhi kebutuhan kami di sebelah rumah Sa'ad dan juga Qais, dua orang. Sampai pernah dia punya uang sekitar 10.000 dirham. Ya ini miliaran rupiah kalau sekarang ya. Ya kurang lebih hampir mungkin 3 miliar. Dia punya uang, lalu dia buat iklan. Siapa yang butuh utang silakan datang. Ada yang datang 4.000, ada yang datang 3.000, dipinjam sampai habis, gitu kan? Disedekahin, dipinjamin. Begitu tiba waktu pembayaran, mau dibayar kepada Qais ini, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, beliau mengatakan kami tidak akan pernah menerima apa yang pernah kami keluarkan. Sudah selesai, nggak usah dibayar lagi. Ini luar biasa bagaimana mereka sampai pada tingkat itu ya, derajat itu karena berpikir akhirat, selalu akhirat. Aisyah radhiyallahu anha diberikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu pada saat jadi khalifah 8.000 dirham. Ini sekitar 1,3 M uang dikasih. Pagi hari, begitu tiba Aisyah lihat radhiyallahu anha langsung dibagi-bagiin. Suruh pembantunya sini bagi-bagiin, kasih keluar, kasih semuanya. Begitu dikasih bagi-bagi karena asyiknya membagi. Sore hari pada saat mau makan sudah pergi semua orang, maka Aisyah mengatakan ada makanan enggak? Tanya pembantunya. Dia bilang enggak ada. Enggak ada sama sekali. Kata Aisyah, kenapa kau enggak bilang dari tadi? Dia bilang saya lihat Anda lagi asyik membagi-bagi. Kalau Anda suruh saya ambil, saya akan ambil dari uang tadi. Kata Aisyah, baiklah, kita makan yang ada. Dia keluarkan roti sama minyak yang dipakai makan. Saking sukanya mereka dengan perbuatan-perbuatan seperti ini. Dan ini hanya bisa jadi motivasi seperti ini kalau ada target akhirat. Kalau targetnya masih dunia selalu, maka tidak bisa, gitu kan? Ada seseorang teman datang kepada saya, lalu menanyakan tentang masalah perbedaan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Beliau kebetulan seorang dosen sempat ngomong sama saya. Lalu saya bilang perbedaan dasar diantaranya adalah Islam itu selalu mengenal namanya sosial dan tidak bisa pisah. Kalau sistem ekonomi konvensional itu targetnya bagaimana untung walaupun harus zalimi orang lain. Ya, sita barangnya orang lain, ambil ini dan itu tidak ada dalam Islam. Dalam Islam justru kalau kita tagih orang tidak bisa bayar, dimaafkan, menjadi sedekah. Dalam sebuah hadis Bukhari saya jelaskan pada beliau waktu itu dan saya sampaikan ke jamaah sekarang. Kata Nabi SAW akan datang seseorang hari kiamat. Dia datang dengan dosa yang banyak. Lalu kemudian dia lihat kayaknya dia masuk neraka nih. Lalu malaikat mengatakan coba ingat-ingat mungkin ada amal yang kau kerjain. Dia bilang enggak ada kecuali saya ingat waktu di dunia saya punya pegawai yang sering saya suruh tagih utang. Dan saya bilang kalau orang kaya tagih, kalau orang miskin maafin saja. Kata malaikat justru itu amalmu yang kamu tunggu. Ditaruh di timbangan amal semua dosanya terlempar. Masuk surga gara-gara itu. Berapa banyak orang tidak berpikir seperti ini teman-teman. Targetnya adalah bagaimana ambil haknya orang lain atau ambil hak dia, tidak mau ada kerugian kalaupun bisnis, maunya semuanya targetnya dunia. Tapi orang kalau berpikir akhirat beda. Dia berpikir bagaimana membawa amal-amalnya Allahu a'lam menuju ke sana. Semoga kita bisa ambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan ini dan menjadikan kita orang-orang yang betul-betul bisa menikmati dunia, tetapi menjadikan dunia ini sebagai tunggangan untuk menuju ke akhirat sana. Kejar yang terbaik dari dunia ini tapi untuk akhirat. Dan cukupkan dengan yang halal saja karena itu yang dibolehkan oleh Allah SWT dan jauhi yang haram, maka insya Allah kita juga akan aman dengan sendirinya. Dan ingat teman-teman, di akhirat hisab tanpa ada amal, sementara di dunia amal tanpa hisab. Di sini kita bisa berbuat apa saja. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, Jibril mengatakan kepadaku, hai Muhammad, cintai siapa yang kau inginkan, kumpulkan harta yang kau suka, toh juga kau akan berpisah dengannya. Artinya akan menuju kepada akhirat. Seorang salafus saleh juga begitu, suka bersedekah, rutin sekali sedekah. Akhirnya teman-temannya bilang, apa yang kau dapatkan? Kami selama ini suka menabung, hanya kami dapat tabungan. Kamu tidak ada, walaupun semuanya sukses dalam bisnis. Yang sedekah ini sukses, yang juga tidak sedekah juga sukses, sama-sama maju. Tapi yang ini punya tabungan. Lalu kata dia, kau tidak sayang sama hartamu? Justru orang soleh ini mengatakan justru saya sayang dengan harta saya. Karena saya sayangnya sampai saya bawa menuju ke akhirat sana. Kalau kalian tidak, karena akan tinggalkan harta kalian di sini. Oleh itu teman-teman, sekali lagi saya ingatkan diri saya dan teman-teman sekalian, kalau punya masalah di muka bumi ini, maka selesaikan sekarang. Ingat sabda Nabi SAW, terutama pada manusia ya. Kata Nabi SAW, ada dosa kezaliman yang Allah tidak maafkan kalau orang meninggal tidak sempat taubat, yaitu syirik, menyekutukan Allah. Ya. Kemudian ada kezaliman yang Allah masih bisa maafkan, antara dosa seorang hamba dengan Tuhannya, seperti orang berzina,
orang mungkin tidak sholat, kemudian dia tobat sama Allah, Allah maafkan. Tapi ada ya kezaliman yang Allah tidak akan biarkan sama sekali. Sampai masing-masing saling menuntut, yaitu kesalahan atau pelanggaran antara hamba dengan hamba yang lain. Jadi kalau teman-teman punya masalah dengan orang siapapun, malam ini sebelum pulang atau sebelum tidur selesaikan semuanya. Minta sama Allah petunjuk, jangan bawa ke akhirat, berbahaya. Hisabnya berat, dibalas dengan pahala di sana. Kalau kita tidak cukup, maka akan diambil dosa-dosa mereka ditimpakan kepada kita. Mengingat akhirat ini sangat bermanfaat buat kita sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.